Oke teman-teman, setelah SAM-nya kita aktifkan seperti ini, lalu database-nya kita buat. Saya menggunakan SQL Yoke ya teman-teman ya. Lalu saya buat database dataku, lalu tabelnya pegawai. Ya, pegawainya saya buat 3 field aja supaya lebih mudah aja dan cepat ini ya teman-teman ya. Nanti pengembangannya akan ditambah teman-teman sendiri. Oke, bagaimana kita membuat koneksinya? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di ruang teori. Untuk membuat koneksinya kita butuh yang namanya Java Database Connectivity. Untuk itu kita download dulu ya teman-teman ya. Java Database Connectivity. Driver MySQL driver, kita menggunakan MySQL, kita menggunakan yang ini, driver how to connect. Nah, sekarang kita download the MySQL Java Database. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nih, sampai selesai. Oke, setelah dia selesai kita kembali ke sini teman-teman. Kita buat sebuah project. New, bikin project ya. Projectnya kita berikan namanya misalnya aplikasi inventory. Nah seperti ini ya, kelas mainnya kita lepaskan centangannya lalu kita finish. Oke, sekarang di sini kita butuh yang namanya library teman-teman. Namun sebelum library kita lewat service dulu, kita lihat koneksinya teman-teman. Di sini sudah ada koneksi sebelumnya yang pernah dibuat, tinggal kita refresh atau kita buat dari sini ulang new connection, lalu masukkan yang kita download tadi. Jadi kalau belum pernah dilakukan koneksi teman-teman, ini otomatis kosong. Oke teman-teman semuanya, pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan apa yang kemarin sudah kita telah kerjakan di lab ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah membuat tabel barang ya, ada barang ya kemarin ya. Lalu sekarang kita bikin pelanggan teman-teman ya. Pelanggan 3 field saja ya, strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi kode pelanggan, nama pelanggan, kota pelanggan gitu ya. Nah terus untuk membuat CRUD pelanggan teman-teman, setelah kita siapkan dulu tabelnya dan ya sementara boleh diisi dulu lah manual begini ya sebelum kita jadikan. Oke, sekarang kita buka NetBeans-nya. NetBeans-nya teman-teman, setelah dibuka, kemarin kalau tidak salah kita sudah bikin koneksi ya. Kalau teman-teman belum ada, saya ulangi lagi dari awal seperti ini. Saya bikin project ya, saya bikin project di sini. Namanya saya bikin A11 ya, A11 PBO Kamis ya. Setelah itu saya finish. Oke teman-teman, perhatikan dalam penulisannya. Ini adalah NetBeans ini adalah Smart IDE, Smart Integrated Development Environment. Jadi kalau kita bekerja dengan yang smart, teman-teman tidak perlu membuat seperti notepad ya, ditulis semuanya, karakternya satu persatu ditulis. Di sini tidak teman-teman ya. Sekarang teman-teman perhatikan, kita sekarang buat misalnya sebuah kelas koneksi ya. Saya tulis koneksi. Nah, oke, di sini di kelas koneksi ini teman-teman, kalau berdasarkan pelajaran yang sudah kita bahas bersama di ruang teori, kita butuh yang namanya beberapa kelas atau library yang dibutuhkan. Nah, dalam penulisannya inilah smartnya teman. E control space enter Java
.sql.connect teman-teman nih. Nah, caranya gini, control space untuk menampilkannya. Yang berikutnya, import lagi Java SQL statement teman-teman. Lalu import lagi Java SQL driver manager. Jangan diketik semuanya, gitu ya. Jangan diketik semuanya, karena kalau diketik semuanya ya akan terjadi kesalahan. Oke, sekarang kita buat variabel untuk koneksi, ya. Koneksi, gitu ya teman-teman ya. Lalu statement ini sudah ada ini stm. Lalu result set, result tidak ada di sini karena di sini belum di import teman-teman. Java SQL result set nih. Sekarang result set rs. Oke, sekarang setelah kita buat seperti ini, ya biasanya kemarin kan kita tambahkan public static. Nah, sekarang kita buat public static juga boleh ini. Public static. Ini di copy letakkan di sini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ditulis dari awal. Oke, sekarang kita buat sebuah konstruktor nih, konstruktor. Setelah konstruktor, kita buat lagi sebuah program utamanya atau main program public seperti ini. Lalu koneksi, ya, connect sama dengan new connect seperti ini ya teman-teman ya. Oke, setelah ini apa yang harus kita buat? Untuk terkoneksi itu kan kita butuh yang namanya driver kemarin itu ya, jembatannya itu kita buat dulu con sama dengan driver manager. Jangan diketik ya teman-teman, get nih dipilih URL-nya itu teman-teman ya, jdbc mysql ya titik dua ya, slash 2 kali localhost karena kita menggunakan localhost. Lalu database-nya apa? Database-nya tadi kita buat menggunakan apa? Dataku. Oke, kita tulis dataku. Ini terus usernya apa? Kalau di sini kan user teman-teman. Ini usernya kita menggunakan root. Lalu passwordnya apa? Passwordnya kita gunakan apa? Kosong. Ini titik koma. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sebelah sini masih ada ini tanda yang di baris program ya teman, unreport exception ya. Jadi ini tidak dimengerti oleh Java kalau kita tidak menyertakan yang namanya exception. Exception itu penanganan kalau terjadi kesalahan. Teman-teman, maka kita menggunakan surround statement try catch. Nah, dia otomatis seperti ini. Ya, jadi try catch-nya ini tidak ditulis ya teman-teman ya. Lalu kita buat statement stm sama dengan con create statement teman-teman, create statement ini. Kita lihat sini apa sih create stm. Oh, stm-nya belum ada toh. Oh, stm. Oke, gini ya teman-teman ya. Oke, sekarang setelah itu joption pane. Joption pane jangan ditulis show message. Show message kita bikin ini null. Lalu pesannya apa? Kita pesan di sini koneksi berhasil. Oke, berhasil. Oke, jalankan. Oke, pesannya adalah koneksi di dataku teman-teman, JDBC MySQL localhost. Sebentar, SAM-nya udah jalan apa belum? SAM-nya sudah. Terus exception kita lihat dulu masalahnya apa. Kita lihat dulu ya teman-temannya. Ini kenapa ini?
tutupnya nggak ada. Oh, nggak jadi. Oh, ada. Lalu apalagi yang bermasalah? Kenapa driver manager statement next URL JDBC MySQL localhost root dataku localhost dataku terusnya ya, tapi kalau disalahkan. Oh iya, sebentar kita lihat dulu teman-teman, karena ini project baru. Ini kan project baru, library-nya belum kita masukkan. Nah, kita masukkan di library-nya. Add jar folder nih yang kita download yang kemarin itu. Masuk ke sini. Setelah itu kita jalankan. Loh, masih juga. Using password no. Password no, 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 no. No. Password memang no. Gak ada passwordnya. Baris berapa sih salahnya? Nih, kita lihat dulu. Oke, jalankan lagi. Localhost using password. Passwordnya apa sih? Baris 17. JDBC MySQL localhost dataku password kosong. Memang kosong passwordnya. Kenapa tidak berhasil? Kita jalankan dulu. Ini ternyata root teman-teman. Kita lihat dulu. Root bukan root. Oh iya, root ya. Lah pantesan. Kita jalankan dulu lang. Oke, langsung berhasil ya teman-teman ya. Oke, koneksi sudah berhasil. Sekarang kita buat sebuah JFrame form untuk pelanggan. Nah, teman-teman nanti dikerjakan ya. Pelanggannya ini kita buat seperti ini, sama seperti master data yang tadi, master data barang yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi teman-teman buat dulu pelanggannya seperti ini ya. Strukturnya begini pelanggannya. 3 aja supaya lebih cepat. Ya, tapi nanti teman-teman membuat 4 ya, ada kotanya. Oke, sekarang kita atur tampilannya begini. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan ya. Dalam penulisannya ini sebaiknya nanti dilakukan yang namanya absolute. Nah, kita masukkan dulu data, tapi sebelum diabsolutkan kita atur dulu entry data pelanggan. Ini kita atur dulu ya teman-teman ya. Kita bikin backgroundnya, atur backgroundnya seperti ini. Oke, lalu ini kita atur fontnya juga. Ini ya. Oke, pakai yang ini 24. Lalu setelah ini baru kita lakukan yang namanya set layout, absolute layout. Nah, dia nanti akan menyesuaikan seperti ini. Yang berikutnya kita tambahkan lagi seperti ini. Lalu kita isikan labelnya masukkan di sini untuk kode pelanggan. Lalu text field masukkan di sini. Ini kode pelanggan kita hapus. Lalu ini kita copy aja teman-teman nih. Ctrl C, Ctrl V. Turunkan ke bawah. Sebelum dia dilakukan absolute, memang lebih enak mendesain karena ada garis-garis yang mengaturnya. Teman-teman lihat nih. Gitu ya. Oke, nah sekarang ini kita absolutkan dulu. Set absolute layout. Warnanya belum dibuat, kita kasih warna. Oke, begini. Oke, ini diatur. Yang berikutnya kita masukkan tabel ya teman-teman ya, tabel. Nanti semua objek ini teman-teman dikasih nama. Wajib dikasih nama dengan change variable name. Ya.
atur begini, lalu kasih panel lagi untuk kontrol komennya teman-teman, kontrol button. Ini kita besarkan seperti ini, lalu di copy juga, copy lagi, jadi kita tidak perlu membuat berkali-kali ya teman-teman ya, tinggal di copy aja. Nah, ini kita ganti jadi new ya. Ini kita bikin save, ini kita bikin delete, ini kita bikin edit, ini kita bikin print, ini kita bikin exit. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau sudah ini kita juga absolutkan, tapi sebelumnya kita kasih warna dulu. Lalu, setelah kita kasih warna, kita absolutkan. Ini ya, nah, geser ini. Ya, yang paling luar juga kita absolutkan sekalian. Nih, absolutkan, set layout. Ini jadinya begini. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau sudah tampil seperti ini, apa yang selanjutnya? Nah, kita lihat dulu nih, tampilannya begini. Data pelanggan. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita tampilkan datanya dulu. Data pelanggan dulu ya teman-teman ya. Data pelanggan akan kita tampilkan. Ini saya hapus. Oke, ini juga saya hapus. Oke, data pelanggan saya akan masukkan. Tapi saya copy aja yang dari sini. Ya, library yang kita butuhkan itu kita copy aja ini. Karena sama. Nanti yang nggak perlu, nggak dipakai kita buang. Letakkan di atas ya teman-teman ya. Sini. Nah sekarang sama seperti yang tadi juga ya. Sini kita harus mendeklarasikan yang namanya koneksi ya teman-teman. Ya, connection itu ini ya. Lalu state area result set rs. Lalu yang berikutnya itu adalah statement. Statement ini kita butuhkan pada saat kita melakukan permintaan dengan query, teman-teman. Nah, oke, sekarang di sini, teman-teman, di bawah init ini, karena ini adalah konstruktor, kita buat seperti ini. Ya, koneksinya. Driver manager. Nah, get. Seperti ini. Nah, iya. Get connection. Nih. Karena sama, ini di copy aja, teman-teman. Ya. Copy aja dengan yang ini tadi. Kan sama dengan ini. Nih, copy, masukkan di sini. Nah, udah. Lalu dia minta apa? Apa yang dia minta di sini? Nah, kita tambahkan di sini apa? Kita tambahkan try catch lagi, tidak apa-apa. Oke, sekarang setelah itu apa, teman-teman? Kita buat tampil data pelanggan. Ya, begini. Nah, mau buat di sini juga boleh, misalnya public, atau langsung pilih ini boleh teman-teman. Create metode tampil pelanggan. Oke, dia akan buat di bawah tapi ya. Jadi kita hapus, kita letakkan di atas sini. Ini ya. Udah anteng dan udah sekarang untuk menampilkan data ke dalam tabel teman-teman. Ya. Untuk menampilkan data ke dalam tabel. Ya oke. Oh, ya masih panjang. Untuk menampilkan data ke dalam tabel ya teman-teman ya. Jadi hilang. Kita butuh yang namanya sebuah kelas bernama default tabel model. Default control space tabel model nih teman-teman. Kita bikin tab mode gitu aja.
Nah, ini sebagai objeknya di sini kita inisiasikan tab mode ini sama dengan new default tabel model. Oke, di koma. Nah, kita isi tab mode-nya ini teman-teman. Tab mode set set kolom, add kolom teman-teman. Kolom yang pertama kita bikin di sini kode, karena sama ini copy aja ini. Ya. Ini teman-teman ya. Oke, yang kedua itu nama pelanggan. Terus di sini kota. Oke, sekarang kita tampilkan di JTabel. JTabel itu apa teman-teman? JTabel itu set mode. Nih, JTabel itu adalah ini teman-teman. Ini namanya JTabel. Kan belum kita ganti, masih JTabel. Itu ya. Nah, sekarang kita jalankan nih teman-teman. Kalau tadi masih di sini title 1, title 2 dan seterusnya, sekarang sudah diubah titlenya menjadi nih kode, nama pelanggan dan kota seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Nah, dengan cara seperti ini. Nih, ya diatur dengan format lagi. Nah, begini. Oke. Setelah itu untuk tampil datanya teman-teman, kita membuat permintaan. Permintaannya apa? Kita buat query, buat variabel query dulu. Query yang isinya adalah permintaan. Permintaan menampilkan barang, kita bikin select bintang from pelanggan. Nah, begini. Nah, setelah kita bikin select bintang from pelanggan, nah ini harus kan dieksekusi. Eksekusinya kita menggunakan statement tadi. Statement itu kita isi dengan concrete statement, teman-teman. Lalu, create statement ini, teman-teman, STM, kita buat execute query. Execute query, ya ini ada ini ya. Nih. Nah, langsung dia masukkan malah sana. Oke, nih. Nah, supaya bisa kita baca. Jadi, ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel pelanggan. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam RS. RS sama dengan, nah, gini caranya. Nah, ini mintanya apa? Mintanya kita menggunakan try catch ya, teman-teman ya. Ini, harusnya bodinya ini taruh di bawah sini. Ini ya, format lagi. Oke. Lalu berarti RS ini isinya sekarang adalah data itu teman. Lalu kita baca satu persatu, one by one, baris per baris, mulai dari record pertama sampai record terakhir dengan menggunakan perulangan while. Ya, kita baca RS, baca record by record, gitu ya teman-teman. Next, kita masukkan ke dalam tab mode tadi. Tab mode, ya. Kita buat seperti ini. Add rows teman-teman, add rows new, lalu kita bikin di sini add rows new, kita menggunakan objek yang ada apa namanya, kurung siku, lalu di dalamnya kita isi rs, ambil dari data kode get string teman-teman, get string dulu. Lalu kita bikin sini kode pek sesuai dengan ini. Kode pek kode pel, nama pel, kota pel. Kode pel. Nah, yang kedua di luar ya teman-teman, ini sebelah sini. RS get string. Ini. Halo, nama pel. Yang ketiga, rs get string. Ini kota pel. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ambil dari kita masukkan ke dalam tab mode ini teman-teman, berdasarkan rs ini. Rs ini kan yang kita ulang, kita baca, karena di dalam RS itu ada data itu teman-teman ya, lalu dimasukkan ke dalam tab mode. Sekarang kita jalankan. Nah, ini sudah terlihat di sini sekarang. Ini sudah terlihat ya.
Oke, mudah ya ternyata. Ternyata mudah, Pak. Itu memang mudah. Angker diperhatikan dengan baik. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk menampilkan. Nah, bagaimana untuk menyimpan data? Nah, sekarang menyimpan data ini kita ganti dulu dong. Ceng. Kita bikin X kode. Lalu ini kita bikin X nama. Gak usah pakai pel ya. Lalu X kota. X alamat. Nanti teman-teman tambahkan alamat. Nah, ini cukup 3 ini aja. Ini saya hapus. Oke. Lalu ini sudah ada. Yang sekarang kalau disimpan apa yang kejadiannya? Simpan berarti kita simpan ya teman-teman. Kita menggunakan event most click. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk menyimpan kita menggunakan query. Query-nya apa? Kita buat di sini query 2 ya, sama dengan query 2 kita isi. Gunakan insert into pelanggan values begini ya, values seperti ini. Gitu ya. Lalu mengambil data itu teman-teman dari sini. Kita ambil dari sini. Ini kan tadi namanya apa? X kode. Nah, caranya kita harus mengikuti cara ini. Petik 1, petik 2, plus, lalu X kode. Nih, get text. Itu 1, koma, kita taruh di bawah ya. Ini secara otomatis ini karena smart teman-teman, ini secara otomatis akan dibuat seperti ini oleh NetBeans. Saya tidak nulis. Yang saya tulis adalah petik-petik, lalu petik-petik 2, plus, X nama, get text. Get text. Nih. Koma, yang ketiga, petik-petik, masukkan ke dalam petik-petik 2, plus, lalu X kota ini ya, lalu get text lagi ya. Sudah teman-teman, ya tersimpan. Nah, itu dia dilakukan seperti ini teman. Apa yang selanjutnya selalu kita menggunakan statement ya teman-teman, STM. Setelah itu koneksi teman ya, concrete statement. Lalu STM-nya kita isi dengan STM ini, kita isi dengan execute update ya teman-teman. Cari execute update. Nah ini. Nah, otomatis dia melakukan seperti ini. Execute update. Ini ya teman-teman. Execute query. Query update, sorry. Query update. STM teman-teman. Query. Execute. Tadi execute update ya. Oh, yang ini execute update yang ini teman-teman. Aduh, salah tadi. Benar. Nah, ini sama seperti tadi. Dia selalu minta yang namanya try catch. Kita menggunakan try catch ya teman-teman ya. Block try catch ini. Oh, ini salah nih. Kita letakkan di atas. Nah, kalau udah begini kan udah dia dieksekusi. Tampilkan supaya dia terlihat. Itu ya teman-teman ya. Sekarang kita coba jalankan. Ini dia teman-teman. Oke. Ketika kita jalankan, kita isi pelanggan pel 1 2 3 4. Namanya CV Kurnia. Kota pelanggan Semarang. Oke, nanti ini diganti ya teman-teman. Save. Apa masalahnya? Terjadi saudara. Pelanggan button mouse. Kode pel. Ini tidak ada kode pel. Kita lihat dulu. Kode pel ada, nama pel ada, kota pel ada. Pelanggan. MySQL data transaction too long for column. Kode pel too long for column. Kita lihat dulu. Apa masalahnya? Kita lihat ya. Kode pelang insert query
query 2 insert into pelanggan values get text x kode, lalu x nama, x kota. Kok tulang? Kok tulang? Wah, kok tulang? Sebentar. Ini masalahnya apa sih? Kode pel ya. Sepertinya memang tidak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi ketika dijalankan kenapa dia error ya dia. Teman-teman, saya bikin A2222, lalu saya isi A, B, S, save. Nah, salahnya seperti ini ya teman-teman. Exception MySQL data truncation. Data truncation too long to kode pel. Oke, kita coba begini ya. Kita coba begini dulu. Kita coba dari sini teman-teman. Dari service ini klik kanan. Ini kan project file service. Klik kanan yang dari sini ya, koneksi yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau belum ya boleh dibuat dari sini. Klik kanan new, lalu masukkan ke sini add ini dengan JDBC yang kemarin sudah kita copy. Kita download, lalu next, lalu ini kan kemarin kita coba tes koneksi berhasil, lalu ini finish. Nah, URL-nya teman-teman, URL-nya ini saya biar nggak banyak-banyak saya hapus. URL-nya ini, yang ini nih, kita ambil dengan properti seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini URL-nya, atau yang ini boleh juga nih. Ini di copy, kita masukkan ke sini. Setelah kita copy, masukkan, kita gantikan ke sini teman-teman. Copy masukkan di sini ya. Malah. Nah, seperti ini, masukkan ke sini. Jadi dia memancing begini ya. Dengan catatan database-nya sudah harus masuk ya. Ini untuk menghindari seperti tadi. Nah, kita jalankan lagi sekarang. Lalu kita lihat hasilnya. Kita buat misalnya P12345. Atau ya itu aja deh ya. Kita bikin A. B. Save. Nah, wait. Kota pel. Too long for column kota pel. Ini dikasihnya, sepertinya kode pelanggan ini terlalu panjang. Untuk itu, sekarang kita coba buat begini ya. Dari sini, kode pelanggannya kita lihat dulu. Oh, kode pelanggan memang cuma 6. Nama pelanggannya 20, lalu kota pelanggannya itu 15. Nah, ini tentu terlalu kecil ya kalau kita ngisinya. Sekarang kita coba buat begini. Tetap aja ini begini, kita atur begini. Dari programnya, dari sini, ini teman-teman, eventnya ketika pointer ada di sini, ya. Jadi ketika ini kita klik kanan, event dulu ya. Event key press. Kalau yang ditekan itu enter, maka dia turun ke bawah kan gitu ya teman-teman ya. Maka kita buat seperti ini, if ini if key code, if event, nah if vt key code ya teman-teman ya. Nah ini get key code, nah get key code sama dengan, nah seperti ini. Kalau yang ditekan itu adalah enter, maka kita buat untuk
mendeteksinya, kita menggunakan get key code yang berikutnya, lalu EVT ini key code ya, key release ini ujiannya pakainya apa sih? V ini V key event V enter ya, VK enter, VK enter. Kalau di enter berarti langsung menuju ke nama ya, request focus. Oke, kita coba. Kalau ini di enter, nah, oke benar. Itu artinya berarti di sini kita deteksi teman-teman. Di sini kita deteksi apakah ini panjangnya lebih dari 6. Kalau lebih dari 6 harus ulang ke atas. Begitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Kita klik kanan event, ya, fokusnya ini tadi saya coba memang sempat. Lalu kalau ini berarti jika seperti ini ya, apakah X kode get text panjangnya length ya, lebih besar dari 6. Nah, kalau lebih besar dari 6 ya kita kasih pesan dong bahwa show message bahwa tidak boleh lebih dari 6 panjang kode, lebih harus 6 karakter. Nah, ini untung 1 ya segini. Lalu setelah itu kita ini kan X kode request focus supaya dia kembali. Kita buat begini. Oke, kita lihat. Lalu kita isi misalnya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan lebih ini ya. Enter. Nah, ada pesan enter lagi. Balik 6. Nah, aman. Nah, sekarang hal yang sama nanti teman-teman lakukan untuk pelanggan ya. Saya bikin A. Nah, ini kan belum bisa di enter nih. Hal yang sama dilakukan. Ini saya bikin B. Jadi tidak boleh lebih dari panjang yang sudah ada di sini, teman-teman. Panjang yang sudah ada di sini ini kan cuma 6, 20, 15. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ini. Simpan, save. Nah, dia masuk tuh di sini. Jadi teman-teman ya. Oke, ternyata sepele ya. Mudah untuk teman-teman melakukannya itu. Sangat mudah untuk dilakukan ya. Oke, sekarang save-nya sudah, delete-nya sekarang teman-teman ya. Kalau delete itu ya teman-teman, kalau delete itu berarti menghapus. Eventnya kita bikin mouse click juga di sini. Nah, karena dia sama dengan insert, kita ambil aja satu gelondong ini ya. Satu gelondong ambil aja ini ke sini, masukkan di sini ya teman-teman. Ini tadi delete-nya tadi ya. Kanan, event, mouse click. Kita letakkan di sini. Nah, oke. Lalu oke, kita atur nih, kita bikin query 3. Nah, karena ini delete berarti kita menggunakan delete ya teman-teman ya. Delete from pelanggan. Nah, where. Ah, di sini sudah ada ini, langsung where apa? Kode pel sama dengan. Nah, sudah ada yang di bawah ini dihapus aja ini. Teman-teman yang nggak perlu. Yang tidak perlu, tapi hati-hati nanti nutupnya di belakang. Ya, nutupnya di belakang hati-hati nih. Ini nggak perlu lagi titik koma di sini. Oke, clear. Gitu ya teman-teman ya, sambil perhatikan nih penulisannya begini.
Oke, sekarang query-nya ini query 3. Oke, selesai. Nah, namun sebaiknya kalau menghapus teman-teman, ini kita jalankan dulu. Apakah sudah ngefek itu hapus-hapusannya? Saya menghapus ini, misalnya ini, saya hapus ini, delete. Belum ngefek nih, teman-teman. Karena hapus itu butuh yang namanya kunci tadi. Nah, misalnya saya hapus S12345, ini baru kemungkinan ngefek. Ya, udah pasti ngefek ya. Delete. Nah, terhapus tuh. Ya, teman-teman ya. 12345 kita hapus. 12345 6 hapus, delete, hapus. Nah, nek ngono terus, kalau gitu terus kan capek kita nulis-nulis. Sebaiknya kalau dipilih ini muncul di sini, pilih sini muncul di sini, pilih di sini muncul di sini. Dan kalau kita memilih muncul di sini. Bahkan suatu saat kita akan menggunakan searching atau searching untuk pencarian yang akan dihapus. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buat begini seperti begini teman-teman ya. Di sini berarti ada event. Kalau diklik berarti event. Mouse klik. Kalau diklik ini berarti apa kejadiannya? Kejadiannya berarti X kode ini kita isi set text ya. Kita ambil dari ctabel nih. Kita ambil dari ctabel get value kolom baris dan kolomnya teman-teman. Tapi kolomnya itu kan kalau kita isi ini misalnya 0 dan 0 itu berarti datanya itu terus nanti. Lalu sekarang kita kali dengan ctabel nih, tabel nih. Kita bikin get selected row nih, koma 0 ya supaya dia ambil yang di atas. Ini untuk kolom kode pelanggan. Kita lihat sini ya, kita butuh casting ya, di casting ya. Oke, kita buat begini. Kita lihat sekarang. Nih, kita lihat, jalankan. Lalu saya pilih yang misalnya ramai. Nih, ramai. Ramai kok enggak mau. Bentar, kok ya lucu. 40. Yalah, klik-klikan saya ini bermasalah. Ini bermasalah memang. Mouse-nya saya yang bermasalah. Tapi kok lucu nih. Bentar, kita lihat dulu. Kita lihat lagi nih. Ini mouse-nya saya agak bermasalah. Saya ganti mouse. Ganti mouse. Ganti tikus dulu, tak ganti tikus. Ganti mouse. Mouse yang sensitif. Yang lebih sensitif. Ganti dulu nih. Ganti mouse-nya. Oke, kita jalankan ulang. Oke, saya pilih ramai. Nah, 40 ya. Ini mouse-nya bermasalah. Nah, hal yang sama berarti kalau ini 0, ini 1, ini 2. Jadi, teman-teman tinggal buat begini aja nih. Ini 1, ini pada kolom kode, ini di copy. Ini letakkan di bawahnya ini. Ya, teman-teman ya. Lalu nanti ini diganti jadi 1. Ini 1. Lalu ini 2. Oke, lalu yang ini kode, ini berarti ini X nama. Yang ini berarti X kota. Nah, oke, jalankan. Nah, sekarang saya klik nih, langsung kelihatan toh. Nah, sekarang kalau menghapus begini kan lebih enak ya. Sekarang saya hapus misalnya B1110, blank, delete. Loh. Oh, delete-nya kok enggak udah terhapus apa? Kok enggak? Oh, sudah terhapus. Oh, ini Trimo baru kita. Coba hapus dulu teman-teman
Ya, saya juga kadang-kadang minta bantuan dari apa ini, Stack Overflow ya teman-teman. Tidak sepenuhnya kita hafal ya, tidak sepenuhnya tidak terhafal. Ini kalau dihapus, loh, karena di atas sudah bergerak dia di atas. Pastikan di atas ini sudah berubah ya teman-teman ya. 40 ke 100. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, menghapus dengan mengupdate itu logikanya bersama. Sekarang teman-teman silahkan dilanjutkan ya, itu bagian daripada tugas teman-teman ya. Nah, besok kita akan masuk ke transaksi. Oke, begitu dulu ya teman-teman ya. Selamat berlatih.